Nama Bluebeard, alias jenggot biru sudah melekat bertahun-tahun pada para pria yang menjadi pembunuh berantai terhadap istri atau kekasih mereka. Tetapi Gilles de Rais adalah orang Prancis yang tidak pernah dituduh membunuh satu wanita pun. Para korbannya hingga 800 orang yang berdasarkan pengakuannya sendiri, yang keseluruhannya adalah anak-anak. Gilles de Rais, terlahir tahun 1404, sebagai orang terhormat. Dan mungkin adalah orang paling terkenal di seluruh Prancis, sebutannya adalah Bluebeard, karena jenggot hitamnya yang mengkilap. Dia turut serta dalam peperangan untuk meraih kemenangan atas Inggris. Dia berjuang bersama Joan of Arc, dengan jabatan Marsekal Prancis. Dia juga mengepalai upacara penobatan Raja Charles VII. Kekayaannya cukup besar, termasuk tempat tinggal yang begitu luas dengan dilengkapi 200 satria di bawah kekuasaannya sendiri. Dia berbudaya, pintar dan saleh, dikatakan bahwa ada 30 imam dari Katolik Roma yang melayani di kapel pribadinya. Meskipun demikian, orang-orang yang hebat juga mengalami kejatuhan. Atas bantuan gereja, Gilles de Rais dan anak didiknya Joan of Arc, mengalami kejatuhan besar dikarenakan tindakan brutal dan kriminal yang mereka lakukan. Setelah tuduhan itu terbukti, dia kemudian dibakar hidup-hidup sebagai pengikut aliran sesat. Dan kemudian, 10 tahun berikutnya, Gilles sendiri menghadapi tuduhan yang sama setelah menyerang seorang imam. Akan tetapi dia menertawakan tuduhan itu. Kemudian gereja mengubah taktiknya. Mereka menuduhnya telah melakukan pembunuhan. Tidak hanya itu, berdasarkan tuntutan pertamanya, dikatakan bahwa dia penganut ajaran sesat, tukang tenung, pelaku pelecehan seks, pemanggil roh-roh jahat, pelaku ritual ramalan dengan bantuan roh jahat, membunuh orang-orang tak bersalah. Juga murtad dari imannya kemudian menjadi penyembah berhala. Mungkin setidaknya ada yang benar dari serentetan tuduhan itu. Karena Gilles de Rais, berdasarkan laporan seorang alkimis, ia adalah penganut ilmu gaib dan mungkin bahkan melakukan beberapa ritual yang membutuhkan korban. Demi mencari batu bertuah dan pengubahan metal-metal lain menjadi emas. Akan tetapi juga ada alasan yang bagus dan sangat puitis dari tuduhan gereja. Karena telah terbukti bahwa melalui metode yang lazim saat itu adalah melakukan penyiksaan terhadap para pelayan, yang itu telah dilakukan dalam waktu yang panjang, juga terjadi terhadap orang-orang yang tinggal bersamanya. Hal ini dilakukan pihak gereja tidak hanya untuk menggantikan pengaruhnya di istana raja, tetapi juga untuk mewarisi dan mensucikan kembali tempat kediamannya yang sudah keduniawian. Dan juga de Rais adalah orang terkaya di daerah itu, sehingga akan mewarisi banyak kekayaan yang bisa dimanfaatkan. Saat penyelidikan petugas telah selesai, de Rais dikenakan tuduhan telah menyiksa dan membunuh 140 anak, juga memiliki kebiasaan sering mengiris pembuluh darah di leher mereka, sehingga darah akan muncrat ke arahnya. Dilaporkan juga bahwa dia sering meminum darah mereka selayaknya vampir. Tuduhan ini menyebabkan dia mendapat kecaman keras. Meskipun demikian, pada titik ini, dia melakukan sesuatu yang aneh. Dia memberikan pengakuan sepenuhnya dengan mengatakan, bahwa dia sudah membunuh lebih banyak anak daripada yang dituduhkan gereja. Setidaknya jumlah totalnya ada 800 anak. Mengapa? Mungkin dia merasa bersalah. Akan tetapi dia benar-benar sudah menjadi monster yang menghantui imajinasi orang-orang Eropa, selama berabad-abad setelah dia meninggal. Pada saat mendekati masa hukuman dia meminta maaf kepada para orang tua yang anak-anaknya dia bunuh, sebelum menuju tempat di mana dia akan dibakar. Dan hal ini menjadi alasan lain yang terungkap telah meringankan hukumannya. Karena dia telah memberikan pengakuannya dan tidak menariknya kembali, juga tidak menyangkalnya. Bluebeard dianugerahi suatu pengampunan. Pada tanggal 26 Oktober tahun 1440, tidak seperti Joan of Arc, tetapi dia dicekik lebih dahulu, barulah kemudian mayatnya dibakar.